Baku udah pulang nih yang piano. Nah, video kali ini sebenarnya agak lebih ke curahan hati gue yang kesel karena public transport yang gue naikin itu lagi disruption atau lagi terganggu dan ada perbaikan. Nanti gue akan jelaskan. Saya mau agak buru-buru dulu. Saya mau agak buru-buru karena ngejar bus. Tapi kayaknya udah nggak bakalan kekejar juga sih. Soalnya jadwalnya hampir berbarengan dengan jadwal gue selesai shift. Jadi kadang gue dapet, kadang gue enggak. Cuma karena hari ini agak lebih panjang sedikit waktunya, jadi kayaknya nggak dapet sih. Jadi gue nggak tahu buru-buru nggak ya. Ya udahlah, kayaknya nggak bakal dapet juga. Biasanya tuh bus kalau telat ya paling telatnya 3 menit 4 menit gitu. Ini gue udah 10 menitan lebih, jadi mungkin gue harus naik yang jadwal berikutnya gitu. Ya sepertinya santai saja. So ya gue jelasin sekarang aja ya. Jadi kalian kan udah lihat di video yang sebelumnya. Oh sorry, bukan, nggak, gue nggak buat video YouTube. Gue buatnya video Instagram. Jadi di Instagram gue cerita tentang perjalanan gue dari rumah ke tempat kerja maupun dari tempat kerja ke rumah. Nah, dari tempat kerja ke rumah, kalian bisa lihat cuplikan videonya di sini. Gue naik 3 public transport yang berbeda. Yang mana bus, kemudian gue sambung dengan train atau kereta, terus gue sambung dengan tram. Nah, kalau tram nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, yang terjadi sekarang adalah busnya aman. Gue masih bisa naik bus ke stasiun kereta. Masalahnya di trainnya. Nah, di stasiun kereta yang harusnya gue tuju itu lagi ada perbaikan. Khusus jalur kereta yang mau gue naikin. Biar gampang pakai nomor aja. Misalnya di sini kan kereta jalurnya ada banyak. Ada nomor 1 sampai 10 lah misalnya. Nah, kereta nomor 1 yang mau gue naikin itu relnya di tempat atau stasiun kereta yang gue tuju mengalami masalah. Jadi lagi diperbaiki. Sehingga gue harus turun di stasiun sebelumnya dan pindah kereta untuk ke stasiun akhir yang gue tuju. Ngerti ya? Kayak misalnya stasiun MRT, lu cuma bisa sampai Fatmawati, nggak bisa sampai Lebak Bulus, kira-kira gitu. Jadi gue harus turun di Fatmawati, terus pindah kereta lain. Katakanlah kereta ini rusak ya, kereta yang pertama yang gue naikin rusak. Gitu. Jadi gue harus pindah kereta lain biar bisa sampai ke Lebak Bulus. Kira-kira gitulah. Nah, jadi menyambung dari proses yang tadi, jadi gue harus pindah transportasi 3 kali. Pertama naik bus, pindah pertama dari bus ke kereta, pindah kedua dari kereta ke kereta lagi buat ke stasiun akhir, dan pindah ketiga dari kereta ke tram gitu. Jadi total 4 public transport yang gue naikin 3 kali pindah. Sekarang gue baru sampai di stasiun bus. Bukan stasiun bus, halte bus. Ini ada pergantian rute. Nah, kira-kira kayak gini nih. Kalau ada disruption, ini juga lagi ada disruption, lagi ada gangguan. Di situ dikasih keterangan, itu di jam 2.30 sampai 6.30 sore gue kerja, jadi nggak ada hubungannya sama gue, abaikan saja. Nah, ini sekaligus kasih tahu ke kalian bahwa di Melbourne ini cukup sering ada perbaikan-perbaikan seperti ini. Dan biasanya sih nggak berlangsung lama sih. Dan perbaikannya ya memang ada perbaikan gitu, bukan nyari proyek biar APBD cair. Ya, sometimes it's good for us buat masyarakatnya, tapi most of the times ya biar duit turun. Dan ya udah, sekarang kita tunggu aja. Sekarang itu jam 10:47. Kita lihat jadwalnya di sini. Monday to Friday 11.54. Harusnya akan datang di jam 11:54. Oke, berarti anjir masih ada, enggak sih, enggak lama-lama banget, 7 menit. Oke, saya tunggu. Gue mau liatin ke kalian ini haltenya kira-kira kayak gini. Oh, nggak semuanya kayak gini ya haltenya. Ada halte yang nggak ada tempat apa nih namanya nih, tempat duduknya lah, tempat duduk, tempat berlindungnya. Halte yang di seberang itu cuma ada ininya doang. Kalau kalian mau tahu tempat kerjaan gue di mana, di sebelah sana. Ting, tuh, ini yang masih nyala tuh. Berapa menit lagi? 2 menit lagi, kita tunggu. Oke, busnya sudah mau datang. Saya harus lambaikan tangan seperti ini. Nah kan, hampir dilewatin gua. Hampir dilewatin gua kan. Brengsek emang. Kenapa gua harus lambain tangan? Karena gua beneran pernah dilewatin. Jadi itu kan gelap ya. Kalian bisa lihat tadi gelap. Kalau gua nggak kasih flashlight tuh nggak terlalu kelihatan. Walaupun kalau diperhatiin gini ya kelihatan. Apalagi gue pakai hoodie terang gini kan warnanya. Tapi yang pernah terjadi lewat aja dia gitu, nguing lah. Jadi semenjak itu gue kalau nggak nyalain blitz di HP, gue giniin tangan.
Nah kebetulan banget kalian tadi witness yang hampir kelewatan. Itu tadi kelewatan karena dia harusnya berhentinya di depan yang halte busnya itu. Tadi kejauhan, jauhnya lumayan jauh tuh. Hampir ditabrak tadi trotoar, nggak tahu kerekam apa enggak di sini. Oke, kita tunggu sampai ini kalau kalian mau lihat penampakan busnya ya kira-kira seperti ini. Gue kayaknya pindah ke depan aja biar bisa lihat jalan dan kalian juga secara visual lebih bagus. Alah sial banget gue baru udah pakai tas loh berdiri mau ke depan sini. Ada orang, tempat duduknya depan tuh cuma 2. Yang ini ada orang, yang ini ada juga nih. Kok bisa ya? Gue kasih tau ya, pertama jarang banget orang mau duduk di depan. Gue nggak tahu kenapa tapi di Aussie ini gitu. Kalau di bus jarang banget orang mau duduk di depan. Yang kedua, kok pas saya mau pindah, wah kocak banget ini video. Oke, kita mau turun di stasiun selanjutnya. Kalau mau turun harus pencet ini. Nanti nyala tuh di situ. Kan nyala dia. Oh. Ini hari ini lagi banyak banget keanehan. Tadi kalau kalian lihat ada orang yang tiba-tiba masuk kan. Itu ya sebenarnya wajar-wajar aja dia mau naik bus. Yang aneh adalah orang Aussie itu biasanya paham bahwa orang harus diutamakan yang keluar baru yang masuk. Itu tadi sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi. Dan kalian lihat itu kayak main nyelonong aja gitu. Padahal dia tahu gue mau keluar gitu. Walaupun space-nya gede ya, itu budaya di Aussie itu gitu. Mereka ngerti. Lucunya terjadi, semua keanehan-keanehan ini terjadi pas gue ngerekam. It's good for my video gitu. Jadi ada hal-hal yang lucu, hal-hal yang aneh yang kalian bisa lihat. Kalau mau naik kereta harus nge-tap juga. Jadi kita tap dulu. Gue kayaknya nggak pernah dokumentasiin perjalanan pulang gue ya. Di YouTube apa? Pernah? Nggak pernah kan? Nah ini nih kalian lihat nih. Ini nama stasiunnya, Roseburg Park. Dan di situ juga ada jadwalnya lagi. Nah itu ada jadwalnya tuh. 5 menit lagi. Jadi kita tunggu saja. Khusus untuk di stasiun ini, gua punya tempat nunggu tempat nunggu andalan gua lah. Apalagi kalau dingin kayak gini. Gue biasanya ke sini. Set. Gue belok kanan. Iya. Nunggu di sini. Saat. Nah, jadi lebih anget karena paling nggak kena angin gitu. Gue sekalian curhat aja. Jadi tempat tinggal gue yang sekarang itu berbeda dengan tempat tinggal gue yang sebelumnya. Dari tempat kerja gue ke tempat tinggal gue yang sebelumnya itu kalau di total pakai public transport mungkin cuma 45 menit. Nah, yang sekarang itu bisa 2 kali lipatnya, bisa sejaman lebih. Apalagi ini lagi disruption, itu bisa sejam 40 menit lah. Coba kita hitung ya waktunya ya. Tadi gue nunggu bus itu jam 10:47 ya. Gue berangkat dari tempat kerja tadi jam 10:40. Mulai buat video itu 10:40. Kita nanti lihat ya, gue sampai rumahnya jam berapa. Buat jaraknya sebenarnya dari tempat tinggal gue yang sebelumnya dan tempat tinggal yang gue sekarang nggak sejauh itu sebenarnya. Tapi bisa 2 kali lipat karena harus agak muter. Makanya harus nyambung. Jadi dari tren, naik tram gitu. Gue mau liatin di sekitar ya. Itu kira-kira seperti ini. Set, iya. Itu. Alright, kita tunggu keretanya. Iya, alright. Oke, tidak ada orang. Saya bisa bebas di sini. Mau lompat-lompat. Freak. Iya. Oke deh. Ya udah, nanti saya kabarin lagi kalau sudah sampai ke tujuan. Sekarang jam 11:12. Akan sampai sekitar 30 menitan. Nah, ini kita udah mau sampai. Saya mau tunjukin kalian pemandangannya di luar seperti apa. Kayaknya bagusan sebelah sana. Oke, udah mau sampai dan di atas juga ada keterangannya nih. Nah, harusnya kita kan ke Flinders Street yang ini nih. Tapi karena ini rusak,
Jadi ke Southern Cross. Now arriving at Southern Cross. Ada pengumuman ini. Enggak. Loh, udah bener ya? Berarti kemarin terakhir. Ya, bagus sih buat gua, tapi nggak bagus buat videonya. Karena gua mau nunjukin gua pindah kereta. Nah, gua biasanya pindah kereta ke jalur. Nah, ini nih. Kalian bisa lihat di sini nih. Nah, ini 11 nih, jalur 11. Nih, 11. Nah, gua biasanya harus pindah ke bukan 13, sana 10. Nah, itu kan ada kereta tuh. Nah, gua biasanya harus pindah kereta itu biar bisa sampai ke Flinders Street. Southern Cross. Tapi ternyata sampai Flinders Street sudah betul. Karena kalau misalnya masih gangguan, dia akan kasih pengumuman. Ini stop terakhir. Pintunya tertutup. Keretanya jalan lagi. Iya, jalan lagi keretanya. Oke. Aduh, sorry banget. Jadi video ini sebenarnya nggak ada spesialnya. Harusnya kan ya gue mengeluh karena ada gangguan gitu. Jadi pulang ke rumah lebih lama dan sebagainya. Kalian lihat keribetan ganti-ganti public transportnya. Ya ternyata jadi video, ya udah video gue pulang ke rumah yang kayak biasa gitu. Ya seperti inilah rutenya gitu. Aduh, ya anggap aja tadi gue pindah kereta lah ya. Ya udah gue kasih lihat. Nah, iya, ampun, gue mau kasih lihat tadi pemandangannya bagus, tiba-tiba ada gedung, ketutupan gedung. Sumpah hari ini kenapa sih? Ada aja. Sudah cakep ya. Nah ini di tempat stasiun ini, Flinders Street ini salah satu stasiun kereta paling terkenal bukan cuma di Melbourne tapi di Australia. Nah, karena stasiunnya gede banget. Nah ini udah mau sampai. Now arriving at Flinders Street. This train will be terminating at Flinders Street. Oh, tadi ada suaranya kan. Now arriving at Flinders Street. This train will be terminated at Flinders Street. Artinya ya ini tujuan terakhir. Kemarin itu ada pengumumannya kayak gitu. This train will be terminated at Southern Cross. Jadi terakhir tuh di Southern Cross. Nah, kalian lihat ya, biasanya kita tuh dibiarin keluar dulu baru dia masuk. Kalau kita belum keluar dia nggak mau masuk. Nih gue lama-lamain ya keluarnya. Kacrut juga tuh orang Asia itu. Ya tadi gesturnya lebih baik lah gitu, gak nyelonong. Cuma still itu tadi tidak merepresentasikan orang Aussie pada umumnya atau orang yang tinggal di Aussie pada umumnya. Biasanya mereka benar-benar nunggu keluar baru mereka masuk. Walaupun tadi nggak lebih parah dibandingkan yang di bus tadi, cuma ya masih kurang ethical sebenarnya gitu. Gua nggak terlalu heran kalau orang Asia kayak gue misalnya, ya bisa jadi kan baru gitu, baru beradaptasi budaya sini gitu. Jadi gue masih lebih ke kayak oh ya udah gitu. Nah kalau yang di bus orang Aussie-nya tadi jelas-jelas kok bisa. Oh by the way, gue nunjukin nih penampakannya di Flinders Street. Inilah Flinders Street. Dan gue harus naik tram di sebelah sana tuh. Nanti gue akan menuju ke sana. Ini harus pakai kartu karena kalau tidak bisa keluar dong. Set, kebuka. Iya. Dan nggak semua stasiun harus pakai kartu ya. Stasiun kereta yang ini kan udah di city-nya nih, jadi dan agak besar, jadi lumayan ketat. By the way, gue akan spill dikit kejelekan Melbourne. Salah satu kejelekan Melbourne. Kalian bisa lihat ada orang di situ. Kita nyebrang aja dulu, buru-buru. Mumpung masih bisa. Nah, kalian bisa lihat ada orang di situ kan. Jadi di Melbourne ini itu ada banyak gelandangan. Ya mungkin nggak banyak banget tapi visible lah. Kalian jalan 200 meter ada gitu. Cuma gelandangan ini memang tidak mengganggu. Yang mengganggunya secara visual aja gitu, secara estetika mengganggu. Oh, ini gue naik yang ini, tramnya. Nah, ini ada jadwalnya di sini. Ini haltenya seperti halte bus dan hampir ditinggal gue. Dan sama harus nge-tap juga. Oke, saya mau duduk di mana ya biar bisa bikin video di depan aja deh. Di sini. Nah, ya jadi inilah tram. Bentuknya seperti yang kalian bisa lihat. Kira-kira kayak gini.
bentuknya kayak kereta tapi di tengah-tengah kota gitu. Jadi gue tuh selalu ngibaratinnya kayak busway cuma bentuknya kereta gitu. Ada jalurnya sendiri kan soalnya. Dan ada banyak nomor nih. Kalian bisa lihat nih nomor tramnya. Ya basically kayak bus gitu, kayak bus. Dan nomor-nomornya. Gue naik yang nomor 1 atau nomor 6. Ini perjalanannya sekitar 20 menit lah. Gue pindah ke sebelah sana biar kalian bisa lihat pemandangannya lah. Kalau di sini nggak terlalu kelihatan. Bentar, kenapa gue nggak berdiri aja ya? Gue berdiri aja deh, terus gue sambil rekam. Seperti inilah pemandangan kota Melbourne. Ini benar-benar di jantung kotanya, di tengah-tengahnya. Itu di area arah sana ada tram juga. Ada tram juga, ya kan? Orang nanti nggak bisa keluar kalau gue berdiri di situ. Oke, nanti saya akan buat videonya lagi kalau sudah sampai dan sudah mau turun. Oke, karena kita mau turun di depan, ya saatnya kita pencet tombol ini. Oke, klik lagi. Sebenarnya gue kan member ya, jadi sebenarnya gue nggak perlu sih. Yang penting touch on-nya aja gitu, yang penting di awalnya aja. Sebelumnya gue nggak ngetap lagi kan pas udah keluar yang bus. Dan seperti yang kalian bisa lihat ini memang agak ngeri ini. Stopnya tuh di sini, bener-bener di tengah jalan gue ini. Nih, tuh mobil cuma dibatasin besi ini doang. Dan nyebrangnya itu di sebelah sana. Saya harus tekan ini. Oke, langsung mantap. Nyebrang. Ya, oke, seperti inilah perjalanan saya OTW pulang, dan sisanya apartemennya, masuk ke dalamnya itu udah ada di video lainnya, udah di video sebelumnya. Bentar gue nyalain flash dulu. Dang, nah lebih mantap kan? Itu udah ada di video sebelumnya, jadi ya nggak usah dilihat lagi lah. Kalau mau lihat di video-video yang sebelumnya. Oke, saya sudah sampai dan sekarang sudah jam 12:16. Berarti total perjalanan sekitar 1 jam 20 menitan, lebih 1 jam, hampir 1 jam 40 menit. Nah, tapi itu dihitung benar-benar dari keluar tempat kerjanya. Berarti kalau misalnya tadi gangguan itu pasti sampai 2 jam tuh. Walaupun videonya kurang seru karena ternyata normal-normal aja, tidak ada gangguan, ternyata udah selesai gangguannya. Tapi tadi ada keanehan-keanehan yang harusnya bikin videonya jadi menarik buat ditonton gitu. Kalau gitu saya mau masuk dulu ke dalam. See you next video. PG.